dipersembahkan oleh Sila, selamat datang kembali di Asmaul Husna Metro TV. Kali ini kau pengen jawab tadi pertanyaan Ade Yufan ya. Dia dipanggil nggak nengok ya, bukan karena sombong tapi besoknya dilabrak. Sombong banget nggak dipanggil. Tadi kita udah bahas buat si pelakunya, buat yang jadi dihinanya gimana? Ya udah kita jelasin baik-baik aja. Dan nggak perlu marah juga karena ya gimana caranya satu dunia cinta, nggak apa-apa. Bismillah insya Allah, tenang-tenang aja ya. Dan ini bahaya ya, memang ada orang bilang kalau dia sombong terus punya ilmu ini dia lebih bahaya ya. Karena begini ya, ilmu itu titipan dari Allah dan dia masih berupa ujian. Ilmu mana yang paling baik, yang bikin yang punya ilmunya tambah dekat sama Allah. Karena kalau dia punya ilmu tapi tambah jauh dari Allah, bahkan zolim ke orang, ini bahaya. Punten. Kita kadang suka salah mengingat bahwa tujuan pendidikan dalam Islam itu orang suka bilang kita tujuannya sekolah biar apa deh? Biar pintar. Biar pintar. Tapi ternyata pendidikan dalam Islam itu tujuannya bukan bikin pintar. Ya, karena kalau sekedar pintar, banyak orang di luar sana nggak Islam, nggak sholat, tapi pintar dari sononya. Ngapalin 500 digit angka, apal aja tuh. Bismillah. Ya, terus apa dong tujuannya? Karena sekali lagi, kalau misalkan contoh ada maling ayam, bodoh. Malingnya mau nangkap ayam, ayam yang nggak ketangkap, malingnya ketangkap, bodoh itu maling. Ya, lihat kalau ada orang jahat tapi bodoh, jangankan nyelakain orang, nyelakain ayam aja gagal. Ya, yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang ngalpar jutaan rakyatnya. Nah ini dia, mantap. Ya, tapi dia pinter kok. Ntar dulu bos, pinternya dari mana? Kalau sekedar dilihat dari ijazah atau dari misalkan dari kunci jawaban, ya ntar dulu bos. Kita selagi tinggal di tempat yang ijazah bisa dibeli, kunci jawaban juga bisa dibeli. Terus cuman gara-gara kunci jawaban dia beli, akhirnya nilainya bagus. Oh dia pinter, ntar dulu. Tahu-tahu ngurus jutaan rakyatnya. Wah ini repot. Ya. Nah, ini bahaya ya, kalau misalnya orang pinter jahat, wah ini lebih bahaya daripada orang bodoh tapi jahat. Ya. Makanya kita tujuan menuntut ilmunya itu untuk apa? Ya. Di Al-Quran di Al-Quran diulang sekitar 4 kalian, walaupun ayatnya nggak detail persis sama. Di Al-Baqarah 2 kali, di ayat 129 dan 151, di Ali Imran sekali, di ayat 164-nya, dan yang di Al-Jumu'ah surat ke-62 itu sekali, di ayat nomor 2-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ini dia. Allah lah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi, satu untuk membacakan ayat-ayatnya, dua untuk menyucikan jiwa. Perhatikan nih. Apakah Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pada pinter? Enggak, orang Quraisy sudah pada pinter. Orang Quraisy itu jago nyari duit. Ila fihim rihlatasyita iwasoif. Apal suratnya. Orang Quraisy itu pergi ke utara cuan, pergi ke selatan cuan, jago nyari duitnya. Terus Rasul pengen dakwain orang Quraisy karena pengen bikin mereka pada pinter. Udah pada pinter. Tapi Rasul datang pengen untuk wayuzakihim, menyucikan jiwa mereka. Makanya ilmu yang paling manfaat itu adalah justru yang bikin dia makin takut sama Allah. Ya, bahkan kita sebut ulama nih. Ulama kalau di Al-Quran ternyata menurut Quran surat 35 Fatir ayat 28-nya. Nih kalau sambil bukain ayatnya ya. Surat 35 Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Jadi kan alim, ya ilmu nih. Orang yang punya ilmu dalam bahasa Arab disebutnya alim. Ya kan? Alim itu kalau tunggal, kalau dia jamak maka jadi ulama, bukan alim. Nah, ternyata ulama kata Al-Qur'an justru adalah orang yang justru paling takut sama Allah. Jadi kalau misalkan dia punya ilmu malah nggak takut sama Allah, dengan cara apa bukti dia nggak takut sama Allah? Itu ngehina orang. Ya, kalau dia takut sama Allah, dia nggak berani mulutnya dipakai buat ngehina orang. Ya, maka jelas ya, itu bukan ulama yang asli, bukan yang alim betulan. Maka ya udah, karena dia bukan orang alim, ya ngapain kita perhatiin, ngapain kita dengerin, lempeng aja. Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang. Emang kita dikatain, heh monyong kamu, emang mulut kita langsung jadi mancung? Enggak, kieu-kieu gini-gini aja. Ya, malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir, betul? Coba sebut monyong tanpa majuin bibir. Nggak susah, ya. Jadi tenang aja. Kita perlu ilmu, ya. Banyak sekali yang bikin kita stres itu karena nggak tahu mesti ngapain, ya. Tapi kalau kita punya ilmu dan Islam sempurna, ilmunya bahasa apa aja ada lengkap,
Kita kan jadi punya panduan hidup mesti ngapain aja. Nggak perlu takut lagi. Ya, sebagaimana kayak tadi kau bilang, lagi duduk di pesawat, tahu-tahu pilotnya mules dan berkata, bro, setirin atau bro, loncat aja dia. Gimana? Panik tuh? Panik. Kenapa panik? Karena nggak tahu cara nyetir pesawat, betul? Betul. Coba kalau kalian tahu cara nyetir pesawat, mangga, ikut abdi weh, udah sama saya aja, tahu ini caranya, ya. Sama kayak Ade waktu belajar nyetir, tahu-tahu kalau suruh Ade ini kunci setirin, panik gak? Panik. Tapi setelah udah jago lancar, Ade pertama kali naik motor panik, begitu udah jago lancar, Ade ini kunci motor bawa ya ke sana. Oke kok, gas, iya kan? Betul. Karena tahu ilmunya. Ya. Jadi kita mah tetap tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Orang pengen kayak gimana juga tenang aja, ya. Apalagi penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang Allah muliakan, ya. Bahkan kita ngaji kayak gini berarti ini lagi jadi majelis ilmu. Nabi memerintahkan kalau kalian ngelihat taman-taman surga maka mampir katanya. Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Nabi menyebutkan itu adalah majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu seperti taman-taman surga dan malaikat itu akan mengerumuni, kumpul dan akan melakukan dua hal. Satu, mendoakan supaya orang yang di dalamnya dirahmati. Dua, mendoakan supaya orang-orang yang di dalamnya diampuni. Makanya kalau ada orang habis pulang menuntut ilmu, insya Allah itu pasti insya Allah tergugurkan dosa-dosanya. Apalagi kalau sebelum ditutup, dia mengucapkan dulu ini doa kafaratul majelis. Hafal nggak? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu Allah ampuni dosa-dosanya selama di majelis itu. Ya. Ya, masih penasaran lagi nggak tentang ilmu dan kesombongan nih? Masih dong. Masih? Masih. Taimat juga? Iya. Ya, Koko bakal lanjut sebentar lagi. Kalian juga jangan kemana-mana. Tetap di Asmaul Husna Metro TV. Kita kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.